Oke, Bun, balik lagi sama gua Bang Ojan Junaedi, adeknya si Junaidin. Nah, video hari ini Bang Ojan pengen bahas tentang pergamingan di HP Android yang belum di-root ya. Ya, langsung aja ya ke intinya. Nah, terkadang kan ada sebagian user ya yang iri gitu sama HP Android yang sudah di-root. Ya, katanya sih bisa modifikasi kernel, terus bisa overclock CPU dan GPU, bisa merubah rendering di HP Android, dan ya masih banyak lagi. Nah, sedangkan di HP Android yang sudah di-root itu bisa kan. Nah, pas Bang Ojan tes, ya ternyata kita nggak perlu punya kecepatan CPU yang tinggi buat bermain game dengan nyaman, Bun. Nah, sebenarnya kecepatan CPU 2,2 GHz aja itu udah cukup bisa jalanin game sekelas Genshin. Ya, apalagi Mobile Legends ya. Nah, istilah main game dengan nyaman itu kita bisa mengontrol karakternya dengan bebas. Jadi bukan mengunci FPS di angka 60 ya. Nah, sedangkan rata-rata HP zaman sekarang tuh itu udah punya CPU yang berkecepatan 2,4 GHz. Ya, contohnya adalah Poco X3 Pro atau mungkin Poco M3 dan masih banyak lagi. Nah, kalian lihat sendiri di sini Bang Ojan main game Genshin dan pakai graphic balance, cuma pakai CPU berkecepatan 1,5 GHz dan yang cluster satunya 2,2 GHz saja. Itu udah enak banget, Bun. Nah, di HP Android yang sudah di-root itu bisa merubah rendering dari OpenGLS ke Vulkan atau mungkin dari Vulkan ke SKIA. Di HP non-root juga bisa, Bun. Kan ada game driver preference yang bisa merubah rendering. Ya tinggal kalian rubah aja ke itu ke driver game. Ya udah, itu kan rendering bakalan berubah. Nah, kenapa HP Android yang sudah di-root itu bisa lancar main game dan malahan lebih stabil di HP Android yang belum di-root? Sebenarnya masalah utama terasa nge-lag di HP Android yang belum di-root itu karena beban, Bun. Kalian bandingin aja custom ROM dan stock ROM. Beban CPU-nya itu jauh banget, Bun. Di sini Bang Ojan nggak minta kalian buat pasang custom ROM ya. Tapi karena HP Android kalian itu non-root dan menggunakan stock ROM, janganlah memasang aplikasi terlalu banyak. Apalagi aplikasi yang membutuhkan akses internet. Itu berat banget, Bun. Ya contohnya adalah Instagram, terus Facebook Messenger, TikTok, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kalian mulai main game, beban CPU dan beban RAM itu udah diambil duluan sama aplikasi-aplikasi itu. Dan di saat kalian mulai bermain game, CPU udah empot-empotan kayak bincih yang lagi beranak. Next, untuk masalah yang kedua adalah throttling, Bun. Ya, kalau misalkan pengguna HP Android itu pasti udah nggak asing lagi kan dengan istilah throttling atau pembatasan suhu CPU. Nah, di HP Android yang sudah di-root emang ada tuh yang namanya thermal mode, itu buat naikin pembatasan suhu. Tapi ya tetap aja kalau misalkan angka throttlingnya sudah mentok dan HP sudah panas banget, ya maka Android yang pakai thermal mode juga itu pasti bakalan lag, Bun. Nah, di HP Android yang non-root itu kan ada fitur pembatasan background yang bisa kalian atur sendiri. Nah, rubahlah pembatasan background menjadi 0. Jadi biar di saat kalian bermain game itu nggak kerasa throttling, Bun. Jadi nggak cepet panas HP kalian. Bang, kalau misalkan kayak gitu aplikasi yang lain kagak jalan dong. Ya pertanyaan Bang Ojan simple, hai. Kalian mau main game enak apa kagak? Kalau misalkan mau main game enak terus ditambah bisa multitasking dan bisa jalanin aplikasi lain tanpa nge-lag, ya beli device baru. Ya kalau misalkan device-nya masih tipe mid ataupun low, ya malaikat aja angkat tangan. Next lagi, yang ketiga adalah mode. Nah, di HP Android yang sudah di-root ada istilah mode balance dan mode gaming ya. Nah, sebenarnya kita menggunakan mode balance aja itu udah enak untuk bermain game, Bun. Ya asalkan kalian mematikan optimasi baterai di aplikasi gamenya. Nah, Bang Ojan udah pernah share tuh cara mematikan optimasi baterai di video lain. Jadi fitur ini untuk menghapus game yang kalian mainin dari pembatasan suhu baterai. Oke, next lagi yang keempat adalah cache. Nah, di HP Android yang sudah di-root itu ada kan istilah mode Magis Plus RAM. Nah, di HP Android yang belum di-root juga ada, Bun. Namanya adalah aplikasi One Tap Cleaner. Nah, Bang Ojan udah pernah bikin tuh videonya. Jadi cara kerja aplikasi ini tuh sama kayak mode Magis Plus RAM. Cuma perbedaannya, jika HP Android kalian non-root, maka kalian hanya bisa mengandalkan aplikasi. Beda lagi sama HP Android yang sudah di-root, bisa mengandalkan script. Bang, katanya jangan banyak pasang aplikasi. Tenang, Bun, aplikasi ini memorinya kecil banget. Bener-bener sangat kecil, jadi nggak akan membebani HP Android kalian. Next lagi, yang kelima adalah UI. Yes,
UI atau User Interface. Ini salah satu beban paling kehead di HP Android non-root. Ya, kalian pasti tahu kan, UI di stok ROM itu kayak gimana lemotnya. Nah, kalian bisa ganti UI HP Android kalian pakai launcher lain. Nah, Bang Ojang udah pernah share aplikasi launcher yang bernama L3Go, itu hemat RAM bun. Dan yang terakhir adalah versi Android. Ya, di topik versi Android ini ya Bang Ojang udah sering banget debat sama user bahwa versi Android lebih tinggi, maka beban bakalan semakin berat. Bang, ini gue di Android 11 aman-aman aja. Bang, ini gue di Android 12 aman-aman aja, nggak ada masalah. Ya kalau misalkan emang aman-aman aja, kenapa kalian ngeklik video ini? Kalian ngeklik video ini artinya HP kalian nge-lag, bener? Nah, selama yang Mbak Ojang sebutin dari awal sampai akhir, semua itu kalian abaikan, bahkan nggak dilirik sama sekali. Mau game booster terbaik yang harganya udah kayak ginjal, ya hasilnya tetap aja nge-lag bun. Karena HP Android punya batasan. Tapi kalau misalkan udah kalian lirik dan sudah kalian atur semuanya, ya kalian tinggal cari game booster. Dan jangan lupa fun cooler juga. Gimana? Simpel kan? Oke, kayaknya segitu dulu ya Bang Ojang berbagi tips buat kalian buat HP Android yang non-root dan terutama untuk bermain game. Kalau misalkan masih ada pertanyaan seputar yang dibahas sekarang, silahkan tulis aja di kolom komentar bun. Ayo motor gandeng.